Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menyapa Anda di program acara Pautere Pangguk Obrolan Terkini. Pemirsa, di episode Pautere hari ini kita akan membahas terkait dengan pengendalian penduduk. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang cukup tinggi di dunia. Tentunya permasalahan kompleks terkait dengan kependudukan seperti jumlah angka kelahiran yang cukup tinggi, kemudian penyebaran penduduk yang tidak merata di sejumlah daerah, dan permasalahan-permasalahan keluarga lain seperti bidang ekonomi, kemudian pendidikan dan juga kesehatan masih kerap terjadi di Indonesia. Lalu, seperti apa kondisinya di Kota Makassar? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kota Makassar, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli, MM. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih Pak Kabid sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Pautere hari ini, Pak. Pak Kabid, bercerita tentang pengendalian penduduk nih, Pak. Tentunya ini erat kaitannya dengan angka kelahiran dan juga laju pertumbuhan penduduk. Kalau di Kota Makassar sendiri kondisinya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjelaskan bahwa di bidang kami memang menangani tentang pengendalian penduduk. Jadi di DPPKB ini ada 3 program, yaitu program pengendalian penduduk, program keluarga berencana, dan program keluarga sejahtera. Ya, dari kami adalah program pengendalian penduduk. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi tentang bagaimana laju pertumbuhan penduduk, bagaimana dengan TFR. Perlu saya jelaskan bahwa di DPPKB ini kita baru saja menyelesaikan tentang rancangan induk perencanaan pengendalian penduduk di Kota Makassar yang namanya Grand Design, Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu 2021-2031. Grand Design sebenarnya ini adalah merupakan salah satu rancangan induk yang mestinya disusun selama 25 tahun, tapi kita ada kesepakatan di tingkat kota bahwa kita cukup dulu untuk 10 tahun karena range margin data kalau sampai 25 tahun itu agak besar. Oleh sebab itu kita sepakati itu. Dalam rancangan induk ini, apa yang disampaikan Mbak tadi, ada beberapa hal yang ada 5 pilar di dalamnya. Yang pertama adalah pilar kuantitas penduduk, pilar kualitas penduduk, pilar mobilitas penduduk, itu tadi dengan persebaran, kemudian pilar pembangunan kualitas keluarga, dan yang kelima adalah administrasi kependudukan, data dan administrasi kependudukan. Dari hal itulah tadi apa yang disampaikan bahwa ketika kita berbicara masalah kuantitas penduduk, maka kita harus berbicara tentang fertilitas, yaitu tentang kelahiran. Nah, di mana dalam kelahiran ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menekan angka kelahiran. Misalnya salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan. Kenapa pendewasaan usia perkawinan? Memang dalam undang-undang yang baru tentang undang-undang perkawinan bahwa usia kawin adalah 19 tahun. Tetapi dari sisi idealnya, dari sisi program adalah perempuan itu idealnya kawin pada usia 21 tahun. Kenapa? Karena di situ akan terbentuk kualitas reproduksinya, kesehatan reproduksinya, kemudian kesiapan mentalitas dalam menghadapi keluarga itu sudah dinyatakan sudah siap, dan sudah bisa pengendalian dirinya sudah bisa, dan pengendalian yang stabil. Kemudian untuk laki-laki dari segi untuk idealnya itu adalah 25 tahun. Kenapa 25 tahun laki-laki? Karena diharapkan itu laki-laki kawin ketika dia sudah menyelesaikan pendidikan minimal S1 dan sudah mempunyai pekerjaan tetap untuk dapat mengayomi keluarganya. Karena di mana laki-laki itu adalah salah satu tulang punggung dan imam dalam keluarga, makanya dia harus betul-betul bisa menjadi tulang punggung dalam keluarga. Itu namanya perencanaan keluarga. Yang kedua, untuk fertilitas ini tentunya kita harus mengharapkan adalah pemakaian alat kontrasepsi dan pengaturan jarak kehamilan. Itu tadi sudah disinggung oleh Mbak. Kenapa? Karena
kita harus memberikan jarak yang ideal antara 3 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun. Ini alasannya apa Pak? Kenapa jarak tersebut? Iya, karena begini, kita kan mau melihat program BKKBN sekarang itu bukan lagi menjadi 2 anak cukup, tetapi menjadi 2 anak lebih sehat dan keluarga berkualitas. Artinya apa? Kalau kita mau melihat anak-anak kita sehat, harus ada jarak. Harus ada jarak. Kenapa? Karena kalau dia lahir anaknya berentetan, bagaimana memeliharanya? Ini cukup repot gitu ya, Pak? Repot, itu merepotkan. Yang kedua, kita harus menjamin kualitas kesehatannya dan harus menjamin kualitas pendidikannya. Kalau secara bersama membayar, kira-kira bagaimana? Kemudian masalah kesehatan juga kita harus persiapkan anak-anak agar anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas, mempunyai sumber daya yang berkualitas dan mempunyai keterampilan yang berkualitas ke masa yang akan datang. Apalagi yang kita mau tuju adalah 2045 itu tahun emas. Nah, di mana generasi emas, di mana generasi itu adalah generasi sekarang yang harus kita pelihara, yang harus kita perbaiki gizinya, perbaiki pertumbuhannya, perbaiki kualitas hidupnya sehingga mereka nanti akan merasakan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembinaan ketahanan keluarga. Itu yang sangat penting. Pembinaan ketahanan keluarga supaya keluarga ini bisa dapat tertata dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan keluarga itu. Terus menyinggung tadi masalah kelahiran, kita sekarang di Makassar ini berdasarkan hasil data dari PPS yang kami terima baru-baru adalah kita berada pada TFR kita, total fertility rate itu ada pada sekitar 2,02. 2,02 artinya apa? Rata-rata pasangan usia subur mempunyai anak adalah 2 orang lebih. Jadi mungkin ada yang 3, ada yang 4, tapi ada juga yang tidak punya anak. Ada juga yang 1 anaknya, sehingga ketika ditotalkan adalah 2,02. Dan ini kita terendah di Sulawesi Selatan. Terendah di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa dibilang ini angka pertumbuhan penduduk di Kota Makassar cukup stabil ya, cukup Pak? Stabil, karena saya lihat di laju pertumbuhan penduduk dari BPS itu 2, berapa ya? 0, tunggu dulu, masih ada data saya. Mungkin yang jelas 0,26 kalau saya tidak salah. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memang ada penurunan. Ada penurunan mungkin. Kenapa ini laju pertumbuhan di Kota Makassar ada penurunan mungkin disebabkan karena adanya urban misalnya dari penduduk misalnya di Kota Makassar ya, misalnya di Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, ketika dua berkeluarga pasti mengambil rumah misalnya di Goa, mengambil rumah di Maros, sehingga itu pertumbuhan penduduk ada cenderung ke sana. Tapi intinya memang stabil, bisa stabil. Tapi tidak stuck di situ saja tentunya tugas nggak bisa. Apalagi kemudian permasalahan yang dihadapi sejauh ini, Pak? Permasalahan yang kita hadapi memang banyak tantangan. Karena ini KB ini bukan hanya mengurusi program KB, bukan hanya mengurusi pelayanan KB, tapi semua aspek, semua aspek tentang keluarga. Jadi kita ini di KB adalah pendekatan keluarga. Termasuk sekarang ini KB karena banyaknya pusingnya ya mengurusi lagi stunting. Baik Pak, nanti kita akan bahas banyak terkait dengan KB, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Pautere. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan menyambung perbincangan tadi Pak KB terkait dengan keluarga berencana. Untuk pelayanan KB di Kota Makassar sendiri sudah seperti apa, Pak? Kalau di pelayanan KB di Kota Makassar ini saya anggap cukup bagus, di mana capaian kita sekarang untuk peserta KB aktif sampai dengan bulan September tahun 2023 ini kita sudah mencapai 64,47%. Artinya 100 orang pasangan usia subur sudah ada 64, sekian yang ber-KB. Artinya apa? Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi itu
bagus. Kemudian yang kedua, pelayanan tentang KB MJP, karena di KB itu ada dua istilah. MJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya metode kontrasepsi jangka panjang ini sekitar 27%,37 yang kita sudah capai sekarang sampai September. Artinya rata-rata pengguna alat kontrasepsi MJP itu sudah 27%,37 terhadap pemakai alat kontrasepsi. MJP itu termasuk implan, itu implan kan 3 tahun. Kemudian IUD itu bisa 5-8 tahun, berarti jangka panjang. Kedua, yang selanjutnya adalah ada namanya MOP, medis operasi pria, itu seumur hidup itu. Kemudian ada namanya MOE, tubektomi atau tutup kandungan, itu seumur hidup juga. Seperti itu. Melihat dari berbagai jenis alat kontrasepsi ini, apakah dari masyarakat sendiri sudah teredukasi bagaimana kemudian mereka menyesuaikan alat kontrasepsi yang sesuai dengan mereka? Karena begini, di dalam kita punya kan kader, kita punya edukasi di bawah, ada kader-kader KB di semua lini lapangan. Ada PPKBD, pembantu pembina KB di tingkat kelurahan, ada sub PPKBD di tingkat RW. Inilah semua yang sangat berperan membantu penyuluh KB kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sebelum dia menggunakan alat kontrasepsi, disampaikan dulu kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing alat kontrasepsi. Misalnya pemakai suntik itu ada hormonnya, pemakai implan itu ada hormonnya, pemakai IUD itu spiral tidak punya hormon, kan seperti itu ya. Jadi ini tergantung dia mana yang disepakati dengan keluarganya untuk memakai alat kontrasepsi. Dan yang mana yang sesuai? Yang sesuai, ya kan kebutuhannya kan itu harus. Misalnya ketika dia mau menggunakan alat kontrasepsi, misalnya implan dan dia parises, pasti tidak bisa dipasangin. Ya kan ada pantangannya, pantangannya. Jadi memang sebelum dia diberikan pelayanan itu harus di screening dulu, harus ditensi dulu, riwayat penyakitnya apa. Jangan sampai ada penyakitnya misalnya asma. Nah, itu kan ada alat kontrasepsi kan tidak cocok dengan asma, kan seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Jangan sampai salah pilih. Harus di screening dulu, Melihat seperti yang Bapak tadi jelaskan tentang pengguna KB ini, apakah kemudian capaian akseptor di Kota Makassar ini sudah tercapai, Pak? Saya kira sudah tercapai. Sudah tercapai, kita punya akseptor. Karena itu akseptor sebenarnya kan dia keluar masuk. Terkadang ini hari ber-KB, ketika dia mau buka KB-nya karena dia mau anak kedua, kita mau apa? Itu pasti kita berikan ruang, seperti itu. Jadi terkadang itu, kemarin saya ditanya, kenapa ini KB naik turun angkanya? Saya bilang memang karena itu KB kan antara keluar masuk. Mungkin pasangan usia subur yang pakai IUD, tapi ketika dia sudah tidak haid lagi, masuk menopause pasti dicabut. Jadi berkurang lagi. Tapi mungkin ada lagi yang baru melahirkan di pasca lahir langsung pasang. Jadi bisa angka antara keluar dengan masuk. Jadi jumlahnya fluktuatif. Fluktuatif, tidak bisa juga stagnan sekian, pasti ada penambahan, mungkin ada penurunan. Sama tahun berapa tahun yang lalu ada penurunan ketika 2021, 2022 ada penurunan karena pas COVID. Jadi di situ ada sedikit peningkatan penurunan akseptor. Sekarang karena agak sudah stabil, stabil lagi capaian. Kalau melihat sejauh ini, Pak, untuk kalau melihat kondisi masyarakat saat ini, kemudian edukasi apa yang dilakukan dari segi karakter masyarakat kan berbeda-beda, Pak. Yang dilakukan DP2KB untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya KB ini apa aja, Pak? Begini, jadi kita sekarang itu menganut bukan lagi KKBPK, dulu kan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sekarang kita balik, Bangga Kencana. Bangga Kencana. Apa itu Bangga Kencana? Pembangunan keluarga dulu, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kita dulu mendampingi, memberikan edukasi kepada keluarga. Jadi pendekatan keluarga dulu, mulai chattingnya, calon pengantin, itu dulu diedukasi bahwa chatting itu harus diberikan edukasi dulu bahwa di dalam menghadapi akan seperti ini. Jadi banyak edukasi dulu diberikan, kemudian masuk fase sudah sudah melahirkan sudah kawin, kasih lagi edukasi sampai dia paham betul bahwa kehidupan berkeluarga seperti ini akan dengan sendirinya tanpa didorong pasti akan mencari
program KB karena dia sudah tahu bahwa perencanaan keluarga harus lebih siap. Oke. Jadi KB itu bukan hanya keluarga ini, keluarga yang direncanakan. Nah, itu dulu perlu diberikan advokasi, informasi dan konseling kepada keluarga supaya kepada pasangan usia subur ini supaya betul-betul memahami tentang konsep keluarga dan keberlangsungan keluarga untuk mencapai keluarga yang berkualitas. Oke, baik. Masih banyak yang akan saya tanyakan terkait dengan KB, Pak Kabid, tapi ditahan dulu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pautere. Ada masih bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini, pemirsa. Dan di segmen awal tadi, Pak Kabid juga sempat menyinggung terkait dengan 5 pilar GDPK, kalau nggak salah, GDPK, Pak. ya. Nah, ada beberapa pilar, salah satunya adalah kualitas penduduk. Ya, kualitas Mungkin penduduk. boleh dijelaskan, Pak, kualitas penduduk saat ini? Kalau kita berbicara dengan kualitas, ada 3 hal. Yang pertama adalah kualitas kesehatan, masalah pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan. Oke. Kalau kita berbicara dengan kesehatan, tentunya kualitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah peningkatan gizi. Yang ketiga mencegah penyakit menular. Ya, dan yang ketiga tentang itu tadi masalah kualitas kesehatan yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sumbernya dari kesehatan. Kalau tubuh yang sehat, pasti juga terdapat akan jiwa yang sehat kuat. yang kuat. Nah, oleh sebab itu sekarang ini kita dari segi kualitas kesehatan itu kita harus fokus kepada itu tadi. Ada kan program wali kota sekarang program pengentasan dan percepatan penurunan stunting itu salah satu. Kemudian TB, tapi itu kalau TB nanti kesehatan yang jelaskan. Kebetulan stunting ini di DPPKB adalah salah satu unsur sebagai sekretariat pengelolaan dan percepatan penurunan stunting di Kota Makassar. Ya. Kalau di Kota Makassar di DPP 2KB sendiri kan tadi juga terkait dengan KB begitu, Pak, ya? Hubungannya dengan angka penurunan stunting itu apa, Pak? Jadi kita ini memang dari tingkat pusat yang menjadi berdasarkan Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting itu ada pada BKKBN selaku penanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting. Kalau di kabupaten kota ketua tim percepatan penurunan stunting itu ada sama wakil wali kota atau wakil bupati. Itu sebagai ketua tim percepatan stunting itu aturan. Nanti di tingkat kota sekretariat itu adalah di DPPKB. DPPKB. Jadi ada unsur-unsur, ada penanganan langsung dan ada penanganan pencegahan. Nah, sekarang di DPPKB ini ada pencegahan. Artinya kita mencegah stunting itu supaya tidak bertambah. Nah, kan di Makassar ini kita punya stunting kurang lebih 2.700 sekian. Ya, stunting itu sudah berdasarkan hasil screening dari Dinas Kesehatan, karena menentukan stunting itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, itu. Nah, berdasarkan data yang ada bahwa dari data SSGI artinya survei itu 18,4%. Kita terendah kedua dari baru kan sekitar 14%. Ya. Jadi baru pertama, kemudian disusul Makassar yang kedua. Dari EPPGM kita yang didata berdasarkan management address oleh Dinas Kesehatan itu kita berada pada 3,4% sekian. Jadi ada sedikit penurunan dari Februari tahun lalu ke Agustus sekarang. Ada kurang lebih 500 penurunan stunting kita. Itu semua karena ada yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota, ada namanya BAS, Bapak Asuh Stunting, dan Ibu Asuh Stunting. Nah, itu yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota bahwa semua SKPD harus menangani anak stunting 2 orang. Kalau Pak Kabid sendiri? Kita di PKB juga 2 orang. Di mana, Pak? Kalau kita di Talo
kita sudah datang dan semua SKPD kita sudah berikan, dan itu diberikan pendampingan, diberikan makanan tambahan dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan oleh BAS, Bapak Aso Stunting. Kemudian sekolah-sekolah diharapkan juga untuk turut berpartisipasi, satu sekolah satu anak stunting yang harus dia dampingi supaya bisa bisa mengurangi. Jadi itulah saya katakan tadi bahwa stunting ini memang perlu ditangani secara cepat, dan yang kita lebih utamakan adalah pencegahannya. Yang utamanya kepada yang masuk risiko stunting. Jadi sasaran stunting itu, risiko stunting itu yang pertama adalah ibu hamil, baduta, bayi di bawah 2 tahun dan bayi di bawah 5 tahun. Tapi yang utama kita adalah 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dari proses hamilnya sampai umur anak 2 tahun, karena itu riskan dengan kena stunting. Stunting. Jadi oleh sebab itu kemudian yang risiko stunting ini ada beberapa hal yang terjadi sehingga bisa dikatakan risiko stunting kepada keluarga sasaran. Misalnya terlalu mudah melahirkan. Ya, terlalu mudah melahirkan. Artinya masih muda melahirkan. Artinya organ-organ untuk proses reproduksinya itu belum siap sehingga dia hamil, melahirkan anaknya tidak stabil. Artinya tidak stabil dari berat badannya, tidak stabil dari tinggi badannya. Kemudian yang kedua terlalu rapat. Terlalu rapat. Kalau dia terlalu rapat melahirkan, pasti akan ada dampaknya. Tiap tahun sulit untuk diurus. Karena rata-rata yang kita dapatkan adalah rata-rata yang 4 anaknya ke atas yang kena stunting. Kenapa? Karena lahir anak baru yang kakaknya ini tidak terurus, karena yang menjadi perhatian adalah yang baru lahir. Sehingga ini kurang gizi lagi. Kurang gizi, masuk gizi buruk masuk stunting. Nah, ini juga penting juga untuk diketahui oleh mungkin Catin di luar sana, untuk bagaimana kemudian memperhatikan atau apa yang harus dipersiapkan begitu untuk kemudian bagaimana mempersiapkan kehamilan dan juga kelahiran. Ya, Pak. Tentang KB tadi nih, Pak. Tentang angka kelahiran yang juga menjadi fokus dari pemerintah Kota Makassar. Lalu bagaimana kemudian untuk ketahanan keluarga sendiri dari segi ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan, apakah DP2KB punya penyuluhan untuk itu? Jadi begini, saya tuntaskan dulu tadi itu stunting sedikit. Yang ketiga adalah terlalu sering melahirkan. Biar dia sudah guguran, melahirkan lagi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi organ kehamilannya, organ kandungnya, kemudian mempengaruhi anaknya. Kemudian satu adalah lingkungan, sanitasi lingkungan dan jamban keluarga. Biasa dalam satu rumah satu jamban keluarga diborongi. Itu sangat berpengaruh. Yang terakhir adalah konsumsi air bersih. Itu yang penting. Jadi itu banyak yang bisa menimbulkan risiko anak stunting di Kota Makassar. Kemudian menyangkut tadi bagaimana dengan kualitas kesehatan, bagaimana dengan ini, apakah ada di Dinas KB, bagaimana dengan penyuluhan? Ada di sana. Hampir semua bidang ini melakukan hal yang sama, cuma memang ada fokus satu bidang yang mengurusi tentang ketahanan keluarga, yaitu bidang KS. Di dalam bidang KS ini yang dia urusi adalah ketahanan keluarga dengan melalui Poktang, kelompok kegiatan. Apa itu Poktang? Kegiatan yang pertama adalah kelompok BKB. Apa itu? Kelompok yang mempunyai keluarga bina keluarga balita. Jadi ibu yang mempunyai balita, ya. Itu yang kita berikan penyuluhan, kita kelompokkan, diberikan edukasi, kemudian diberikan materi. Kalau misalnya umur sekian bulan anak tidak bisa pedoka saya harus dirangsang. Kalau umur sekian bulan anak sekian tahun anak tidak bisa bicara, harus dirangsang seperti ini. Jadi ada memang modulnya. Seperti kalau kita belajar di PAUD. Jadi ada PAUD, tapi bukan langsung bayinya yang kita ibunya. Jadi ada namanya KAK, kartu kembang anak. Jadi di situ akan dilihat bagaimana perkembangan intelijensi anak, perkembangan otaknya dan seterusnya. Kalau di posyandu itu KMS, tinggi badannya, berat badannya, SKDI-nya. Jadi memang ada dua hal, tapi itu biasa kita padukan antara posyandu dengan BKB. Kemudian Poktang yang kedua adalah BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi keluarga remaja yang kita kelompokkan untuk bisa
memberikan pemahaman tentang bagaimana kehidupan bermaja yang sebaiknya dan istilahnya Pak Wali jaga anak tak. Nah, disitulah programnya Pak Wali kita harus sampai masukkan, karena memang ini harus remaja kita harus harus kita bina betul-betul dari keluarga itu, karena pertama dan utama dalam pembinaan anak dan remaja itu ada sama orang tua. Nah, ada sama orang tua. Istilahnya orang madrasah dalam anak itu adalah keluarga. Itu yang paling tinggi. Madrasah pertama anak adalah ibunya dalam keluarga, ayah dan ibu. Itu ketika anak tidak mendapat perhatian yang baik, itulah yang menjadi biasa salah jalan. Betul. Nah, jadi anak itu memang harus diawasi. Jadi itulah yang diberikan edukasi kepada ibu-ibu. Kemudian ada lagi namanya bina keluarga lansia. Artinya itu keluarga lansia harus kita bina ibu yang mempunyai lansia, jangan itu lansia selalu dijadikan itu kan prinsip itu itu kan lansia biasa kembali seperti anak-anak. Kembali ke fitrahnya. Makanya harus diberikan pendampingan untuk orang tua, jangan kita memberikan kata-kata kasar. Harus kita pelihara dengan baik, harus diberikan aktivitas sehingga dia tidak macam-macam pikirannya, supaya dia bisa awet. Makanya itu angka harapan hidup di Kota Makassar kan meningkat, sudah menjadi 72 tahun kalau saya tidak salah. Iya, seperti itu. Jadi tidak hanya cukup pada kemudian mengurusi terkait angka kelahiran, tetapi juga bagaimana mengurusi lansia-lansia ini supaya tingkat harapan hidup semakin tinggi. Dan di Kota Makassar saat ini tingkat harapan hidup kalau saya tidak salah ya dari ini 72 tahun. Angka harapan hidup lumayan. Sudah cukup tinggi ya Pak, hampir sama Jepang. Artinya derajat kesehatan kita di Kota Makassar ini sudah cukup tinggi. Artinya antusias dan perhatian masyarakat juga, partisipasi masyarakat terhadap pentingnya kesehatan itu sudah cukup. Baik. Terakhir nih Pak, yang ingin disampaikan kepada kemudian pemirsa di rumah terkait dengan mungkin kesadaran terhadap keluarga berencana dan juga stunting, boleh Pak, silahkan. Jadi saya ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa khususnya mari kita menggunakan alat kontrasepsi yang efektif, yang sesuai dengan kondisi kita. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar anak kita tidak kena stunting, jaga pola asuh anak. Itu yang paling utama, jaga makanannya, jaga gizinya, jaga anak tak sehingga anak ini bebas dari stunting, karena generasi kita ada sama anak-anak kita sekarang. Baik, itu kualitasnya perlu kita tingkatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi intinya adalah pola asuh, kemudian gizi untuk mencapai generasi emas 2065. 45 ya Pak. Kita harapkan semoga dapat tercapai. Dan terima kasih Pak Kabid telah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Potret hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli MM. Demikian saya Tisna Aulia pamit beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.